Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas proyek Toko Suku Cadang yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Akbar Hidayat dengan NIM 230181409 dan Hafiz Albana dengan NIM 230181411. Pertama yaitu pendahuluan. Toko suku cadang kami adalah usaha yang menyediakan berbagai jenis suku cadang untuk mesin industri, kendaraan, dan peralatan elektronik. Toko ini telah dikenal memiliki produk berkualitas dan layanan yang baik. Toko suku cadang kami bertujuan untuk menjadi penyedia suku cadang terkemuka yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahannya yaitu toko suku cadang kami menghadapi masalah dalam pengelolaan persediaan. Kadang stok barang terlalu banyak atau terlalu sedikit yang menyebabkan biaya penyimpanan tinggi dan kehabisan stok untuk beberapa produk. Hal ini mengganggu kelancaran operasional dan pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk menjaga stok tetap seimbang agar efisien dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama ada basis data atau database, adalah kumpulan data yang saling terkait dan disimpan secara terstruktur yang dapat dikelola, diakses, dan diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi secara efisien sehingga data dapat ditemukan dan dikelola dengan cepat. Kedua ada IRD, yaitu Entity Relationship Diagram, adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem informasi. IRD membantu dalam merancang database dengan menunjukkan bagaimana data saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ada SQL atau Structured Query Language, adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan mengakses data dalam basis data relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi seperti membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus data dalam database. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai IRD yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Albana dengan NIM 230184111. Di sini saya akan menjelaskan konseptual, logik, dan fisik dari IRD dan skema database dari toko suku cadang. Konseptualnya itu pertama terdapat 3 entitas, yaitu supplier, produk, dan pelanggan, yang nanti akan lahir satu entitas lemah, yaitu transaksi dan detail transaksi. Pertama, barang disuplai oleh supplier atau supplier menyediakan barang, lalu produk disediakan oleh supplier, nanti supplier akan mengirim produk ke toko kami, lalu produk dibeli oleh pelanggan dan pelanggan akan membeli produk kami. Untuk kardinalitasnya di sini ada one to many dan many to many. Selanjutnya kita akan lanjut ke skema database. Dalam skema database ini terlahir 2 entitas lemah, yaitu entitas transaksi dan detail transaksi. Di sini pelanggan berelasi dengan transaksi dengan foreign key ID pelanggan, dan tabel transaksi berelasi dengan detail transaksi dengan foreign key ID transaksi. Lalu di sini produk berelasi dengan detail transaksi dengan foreign key kode produk, dan supplier berelasi dengan produk dengan foreign key ID supplier. Untuk selanjutnya kita akan implementasi ke dalam SQL atau Structured Query Language, DDL dan DML. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu implementasi SQL atau Structured Query Language, yaitu DML atau Data Manipulation Language. Untuk DDL-nya sudah, yaitu kita membuat tabel supplier, produk, pelanggan, dan transaksi. Baik, pertama kita akan menggunakan sintak insert, yaitu untuk memasukkan data di masing-masing table. Yang pertama kita akan memasukkan data di table supplier.
Berarti sintaknya insert into supplier here supplier values. Yang pertama ada ID supplier. Di suppliernya kita kasih A, karena varchar kita kasih A01, koma. Yang kedua ada nama supplier. Nama supplier itu nama perusahaan. Perusahaan yang pertama ada Panasonic. Panasonic ini untuk suku cadang elektronik. Lalu yang ketiga ada alamat. Alamatnya itu kota perusahaan tersebut, yaitu pertama Jakarta, koma. Lalu ada nomor telepon. Nomor teleponnya yaitu menggunakan integer, jadi tidak usah menggunakan tanda petik. Nomor teleponnya 081345. Oke, lanjut ke data kedua, yaitu 08. Alamatnya ada di Surabaya. Ininya, nama perusahaannya adalah Yamaha. ID-nya adalah 02. Lanjut, kita masuk ke data ketiga, yaitu di kota Semarang. Ada perusahaan yaitu Samsung untuk suku cadang elektronik. ID-nya A03. Oke, lanjut ke data keempat. Untuk kotanya ada di Bandung. Mereknya adalah Astra. Perusahaan maksud saya Astra. Untuk ID-nya yaitu ada 04. Lanjut ke data ke-5. Ada di kota Solo. Perusahaannya adalah Honda. ID-nya A05. Oke, sudah. Oke. Untuk insert 5 data ke table supplier sudah selesai. Kita lanjut ke insert data ke table product. Insert into product values. Yang pertama ada kode produk, yaitu pakai varchar ya. Kode produknya ada produk 001. Lalu ada nama produk. Nama produknya ada yang pertama adalah oli mesin, koma. Lalu ada nama kode produk, nama produk. Lalu ada harganya kita pakai varchar ya. Varchar harganya 50.000. Oke. Terus ada stoknya kita ada 20. Oke, lanjut ke data kedua. Dengan ID P002 produk 2, yaitu ada ini, ada gear mesin harganya 100.000.
ada 10, stoknya ada 10. Lalu yang data ketiga ada dengan ID P003, kompresor harganya 500.000. Untuk stoknya ada 15. Oke. Lanjut ke data ketiga, data keempat ada filter motor harganya di 65.000. Stoknya kita ada 25. Oke, stoknya ada 10 aja deh. 10. Oke, lanjut ke data kelima, ada P005. Ada di sini resistor harganya 40.000. Stoknya ada 50. Oke, selesai. Lalu kita masukkan data untuk pelanggan. Langsung aja insert info pelanggan, insert info pelanggan, values. Yang pertama ada ID pelanggan pakai varchar. Pelanggan varchar berarti kita kasih ID PE 01, pembeli 01. Terus ada nama pelanggan, namanya Samsul. Terus ada alamatnya ada di Jogja, kota aja ya, Sleman. Lalu ada nomor teleponnya menggunakan integer 0812 9980 134. Oke. Terus ada emailnya Samsul 123@gmail.com. Lanjut. Oke, data kedua yaitu ada pembeli 02, namanya Rahmat. Alamatnya dia di Bantul. Teleponnya untuk emailnya yaitu rahmat123@gmail.com. Lanjut ke data kelima, itu ada pelanggan dengan ID pembeli 03, namanya adalah Udin. Alamatnya di Sewon. Nomor teleponnya ini ada di 15. Namanya Udin 123@gmail. Oke, lanjut ada ke pelanggan keempat kita, pembeli 04, namanya adalah Mamat. Alamatnya dia ada di Kota Gede. Jelas. Emailnya adalah mamat123@gmail.com.
Lalu di data kelima kita ada pembeli dengan ID PE05 dengan nama Subur. Alamatnya dia di Kulon Progo, nomornya 11. Namanya adalah subur123@gmail.com. Oke, sudah. Untuk perintah insert selanjutnya kita akan perintah update. Sebelum perintah update kita akan menampilkan masing-masing table dulu, yaitu dengan sintaks select bintang ini all, nama tablenya misalnya supplier. Ada kesalahan, select all from supplier. Oke. Nah, di sini untuk selanjutnya kita akan menggunakan perintah update. Kita akan mengganti alamat supplier dengan ID A01 dengan menjadi kotanya itu jadi Yogyakarta dengan perintah update from nama table supplier from supplier, yaitu alamat where sama dengan kita ubah menjadi Yogyakarta, where berarti kita di ID A01, where ID supplier sama dengan A01. Oke. Ada kesalahan sepertinya di sintak untuk update ya guys. Sudah di sini kita ada salah di sini, yaitu update supplier set alamat sama dengan Yogyakarta, where ID supplier Jakarta 01. Oke. Udah berhasil diupdate. Sekarang kita tampilkan untuk datanya yang kita sudah update tadi. Select supplier. Salah. Select all from supplier. Oke. Nah, tadi awalnya dengan perusahaan dengan ID 01, ID supplier 01, yaitu alamatnya di Jakarta, kita ubah menjadi Yogyakarta. Oke. Sekarang kita akan masuk ke menu ke sintak delete, yaitu kita akan menghapus supplier dengan ID A05 dengan perintah delete from supplier where ID supplier sama dengan A05. Oke, sudah berhasil menghapus. Sekarang akan kita tampilkan
tabel supplier yang tadi kita sudah menghapus data dari supplier dengan ID A05. Select from supplier. Nah, di sini untuk ID A05 sudah terhapus. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi join, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizky. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu saya akan membuat trigger. Saya akan membuat trigger after insert transaksi, yaitu trigger yang akan memeriksa ada kesalahan atau tidak, dan untuk mengurangi jumlah stok jika ada produk yang dibeli sesuai beberapa produk yang dibeli. Pertama kita buat delimiter dulu, delimiter dolar untuk ini, untuk supaya kita ketika nanti menekan semikolon atau titik koma itu tidak membuat triggernya berakhir ya. Delimiter, lalu kita buat trigger, create trigger, nama triggernya yaitu after insert transaksi. Oke, after insert on transaksi for each row begin. Oke, lalu kita buat update produk. Update produk berarti untuk mengupdate yang ada di tabel produk nanti. Oke, set stok. Nah, karena kita mau mengupdate dalam hal ini di stoknya ya, stoknya yaitu stok dikurang new jumlah produk. Maksudnya ini produk yang dibeli. Jika ada yang melakukan transaksi pembelian barang, nah dia beli berapa itu, maka stoknya akan berkurang sejumlah berapa produk yang dibeli pelanggan tersebut. Oke, jumlah produk. Oke, where, nah ini kita pakai kode produk ya, kode produk dengan new kode produk. Oke, lalu kita kasih pengkondisian juga if. Untuk ini ya, if ini nanti untuk jika ada pelanggan yang membeli melebihi dari stok yang tersedia, maka sistem akan menganggap ini error dan menampilkan pesan stok tidak mencukupi untuk transaksi ini karena memang stoknya kurang. If select stock from product where kode produk ya, kode produk sama dengan new kode produk. Oke, kode produk, lalu kita tampilkan signal SQL state, signal error. Kita set message-nya, pesan errornya, pesan message text itu tadi yaitu stok tidak mencukupi untuk transaksi ini. Transaksi
si ini. Oke. Lalu if untuk mengaplikasi pengkondisian if tadi, kita akhiri trigger dengan $$ juga. Oke, triggernya udah jadi. Kita jangan lupa pakai delimiter lagi, spasi titik koma, supaya delimiternya tidak menganggap titik koma lagi, jadi titik koma bisa kita gunakan seperti biasa lagi. Oke, lalu selanjutnya kita coba trigger ini ya dengan insert data pada tabel transaksi. Insert into transaksi. Kita nanti hanya akan menginputkan pada ID pelanggan, ID produk, jumlah produk, dan total pembayaran. Karena ID transaksi dan tanggal transaksi itu udah ada defaultnya, yang tanggal transaksi current timestamp, yaitu waktu saat kita menginputkan data ke kolom transaksi, ke tabel transaksi. Nah, ID transaksinya sudah auto increment, jadi tidak perlu kita inputkan apa-apa lagi. ID pelanggan, dan kode produk, jumlah produk, total pembayaran. Oke, total pembayaran. Oke, values untuk mengisi datanya ini nanti ya. Kita misalkan ID pelanggannya tadi pembeli ya, PE 01 ya, enggak, PE 01, misalkan kode produknya apa tadi, P001, misalkan dia beli P001, misal dia belinya jumlahnya 2, berarti total bayarnya berapa ya? Karena harganya satuannya 50.000, berarti totalnya 100.000. Oke, berhasil. Sekarang kita coba lihat ID transaksi dulu ya. Select from transaksi. Oke. Nah, ini ID transaksi langsung ke catat tempat, soalnya yang 1 sampai 3 tadi saya sering error tadi ya, jadi langsung dia nggak bisa ngulang dari 1 lagi, jadi langsung ke cetak tempat. Untuk ID pelanggannya P1, P001, dia beli produk P001, jumlah produknya 2, total pembayarannya 100.000, tanggalnya tanggal saat saya memasukkannya ini ya berarti. Lalu kita cek juga untuk stoknya, jadi di tabel produk select all from product. Oke, coba. Nah, stoknya berkurang ya. Tadi awalnya berapa? Tadi stok awalnya 20, karena ada pelanggan yang beli 2, jadi stoknya berkurang 2 jadi 18. Jadi untuk trigger berarti sudah berhasil ya. Sekarang kita coba untuk insert join. Join ya, untuk join. Kita coba inner join. Inner join kita pakainya berarti select all from pelanggan. Kita ingin menggabungkan, misal di sini tabel pelanggan sama transaksi. Select all from pelanggan, inner join transaksi. Nah, pelanggan di inner join ke transaksi. Oke, on pelanggan, ID pelanggan sama dengan transaksi. Oh sorry, ini titik ya maksudnya, pelanggan
tik ID pelanggan, transaksi, tik ID pelanggan. Transaksi, kita memakai ID pelanggan soalnya itu variabel yang value yang sama yang ada dari kedua tabel ini ya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi dia menampilkan semua atribut dari tabel pelanggan dan semua atribut juga dari tabel transaksi. Ada ID pelanggan, nama, alamat, telepon, email, ID transaksi, pelanggan, semuanya, semua atribut dari tabel pelanggan dan tabel transaksi dengan menggunakan inner join. Oke. Selanjutnya kita ke TCL, kita coba TCL juga ya. Untuk TCL kita pakai seperti ini, bikin lalu langsung ke update misal update pelanggan, sorry huruf kecil, nama tabelnya kita mau update yang ada di tabel pelanggan, misal set alamat, misal kita mau mengubah alamatnya menjadi di Surabaya misalnya ya, Surabaya. Untuk yang namanya where, untuk yang namanya misal Samsul. Jangan Samsul dibuat contoh ini soalnya udah ya. Berarti misalnya namanya siapa ya? Rahmat, misal namanya Rahmat. Rahmat. Oke. Lalu kita commit. Nah, di sini kita pakai TCL commit ya. Oke. Lalu kita tes apakah sudah berubah dari di pelanggannya. Select all from pelanggan di tabel pelanggan. Nah, sudah, Rahmat alamatnya sudah berganti di Surabaya. Yang semula tadi di mana ya? Rahmat itu tadi di Bantul, sudah berubah ke Surabaya dengan menggunakan TCL commit. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok toko suku cadang. Apabila ada kesalahan dan kurangannya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.